Nah, sebelum saya terangkan fenomena tadi, jadi Mars itu memiliki dua bulan atau satelit alami bernama Phobos dan Deimos. Kedua satelit alami milik Mars memiliki ukuran yang jauh lebih kecil daripada bulan milik bumi kita. Para ilmuwan bahkan berpikir kalau kedua satelit alami yang mengorbit Mars itu mungkin merupakan bekas asteroid yang ditangkap oleh gravitasi Mars. Dan menurut penelitiannya, Phobos yang saat ini berada di jalur orbit yang mematikan pada Mars kemungkinan akan menabrak permukaan Mars dalam beberapa puluh juta tahun mendatang. Oke, sekarang kembali ke penjelasan gerhana tadi. Pada video yang kalian lihat tadi, terlihat bulan kecil milik Mars yang bernama Phobos tampak besar di depan wajah matahari dalam rekaman gerhana dramatis yang ditangkap oleh Perseverance. Hal itu, menurut kita semua mungkin sekedar menjadi pemandangan langka yang bisa dilihat oleh manusia di bumi. Namun menurut para ilmuwan, video itu tidak hanya merupakan fenomena langka yang berhasil diabadikan saja, melainkan pengamatan ini dapat membantu para ilmuwan lebih memahami tentang orbit bulan dan bagaimana gravitasinya menarik permukaan Mars yang dapat membentuk kerak dan mantel pada planet Mars. Sebelumnya, fenomena semacam ini sebenarnya memang sudah pernah diamati oleh wahana penjelajah Mars lainnya milik NASA. Namun pengamatan baru-baru ini yang diambil oleh Perseverance menggunakan salah satu instrumen kamera terbaiknya, memberikan tampilan paling kuat, serta menampilkan frame rate tinggi yang belum pernah digunakan sebelumnya pada peristiwa semacam itu. Bahkan, menurut salah satu anggota pada misi Perseverance, ia mengatakan kalau pengamatan yang dilakukan oleh Perseverance ini lebih dari sekedar yang diharapkan oleh para ilmuwan. Jadi, hal ini merupakan hal yang luar biasa. Kemudian, setelah sekitar 20 tahun pengamatan terhadap gerhana yang diambil oleh setiap wahana penjelajah di Mars telah menyempurnakan pemahaman tentang orbit bulan yang perlahan-lahan runtuh di sana. Dari fenomena itu juga, para ilmuwan juga belajar lebih banyak tentang struktur di Mars dari pengamatan semacam itu, karena di saat bulan mengelilingi Mars, gravitasinya akan memberikan gaya pasang surut kecil di bagian dalam dan sedikit mengubah bentuk batuan di kerak dan mantel milik Mars. Selain itu, gaya ini juga perlahan-lahan mengubah orbit bulan Phobos, yang kemudian perubahan itu dapat digunakan untuk lebih memahami seberapa lentur interior Mars dan mengungkapkan lebih banyak tentang material di dalam kerak dan mantel pada planet merah itu. Kemudian, kalau kita sedikit melihat ke belakang pada penelitian sebelumnya, pada tahun 2019, rover Curiosity, Opportunity, dan Spirit secara kolektif telah mengamati 40 gerhana oleh Phobos dan 8 transit matahari oleh Deimos. Kemudian pada saat ini, salah satu instrumen kamera dari rover Perseverance memiliki peningkatan lebih lanjut dibandingkan dengan sistem kamera pada beberapa rover sebelumnya. Dan terlepas dari fenomena itu tadi, rover Perseverance ini adalah salah satu penjelajah di Mars yang memiliki tugas untuk berburu tanda-tanda kehidupan kuno di Mars, serta untuk mengumpulkan dan menyimpan lusinan sampel yang mungkin menyimpan bukti organisme di sana. Kedepannya, NASA serta Badan Antariksa Eropa berencana untuk mengembalikan sampel tersebut ke bumi pada misi selanjutnya yang akan terus dikembangkan demi harapan mendapatkan informasi lebih rinci pada planet yang digadang-gadang merupakan tempat hunian selanjutnya setelah bumi di masa mendatang. Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasanya, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa ya, ke depannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik mengenai dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.